Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat, tempatnya rangkuman film paling seru. Di video kali ini, kita bakal bedah film tentang Robin Hood yang beda banget dari dongeng masa kecil kita. Di sini dia malah jadi sosok yang dingin dan brutal. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, yuk klik dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Di tahun 1247, seorang wanita bernama Wainwright lagi nyari makan di tengah badai. Abis cuma dapat dikit buah beri dari semak-semak tua, dia ketiduran di tanah. Pas badai udah lewat, dia bangun dan lihat ada cahaya di kejauhan. Akhirnya, dia ngikutin cahaya itu sampai nemu Robin lagi duduk di dekat api unggun. Pas dia minta makanan, Robin ngebolehin dia duduk bareng. Wainwright baru sadar kalau cowok ini tuh Robin Hood, buronan legendaris pelindung orang lemah. Dia terkenal suka nyuri dari orang kaya buat dikasih ke orang miskin. Tapi Robin bilang cerita-cerita tentang dia itu hoax semua, dan dia sebenarnya cuma bandit pembunuh yang hobi bunuh dan ngerampok demi kesenangan doang. Abis ngasih peringatan ke Wainwright, Robin langsung pergi. Wainwright makan sesuatu terus berdoa sebelum lanjut nyari Robin lagi. Dia nemuin Robin lagi tidur di dekat api unggul lain dan udah siap-siap mau nyerang. Tapi ternyata Robin udah bangun duluan dan langsung ngejatuhin dia. Robin dengan cepat ngegorok lehernya dan ngeliatin dia sekarat sambil sadar kalau cewek ini mau balas dendam karena Robin udah bunuh keluarganya. Robin ngasih tahu kesalahan-kesalahan cewek itu sebelum akhirnya menusuknya sampai mati. Besok paginya, Robin ngubur mayat Wainwright di samping orang-orang lain yang juga gagal bunuh dia. Gak lama kemudian, pas Robin lagi bersih-bersih di sungai, dia disamperin sama teman lamanya, Little John. Abis cerita kalau semua anggota geng mereka udah mati, John minta bantuan Robin. Dia ngejelasin kalau 10 tahun lalu, dia bunuh seorang petani dan ngambil identitas petani itu. Sejak saat itu, dia tinggal di pertanian bareng istri dan anaknya. Baru-baru ini, keluarga asli petani itu tahu kejadian sebenarnya, jadi mereka ngerebut paksa keluarga dan tanah pertanian John. Mereka juga nyoba bunuh John, tapi dia berhasil kabur, dan sekarang dia butuh bantuan Robin buat ngerebut semuanya balik. Awalnya, Robin bilang dia udah capek berantem. Tapi John bilang musuh mereka kuat banget dan ini bakal jadi pertempuran yang hebat. Mikir kalau ini mungkin akhir hidup yang dia cari-cari, Robin akhirnya setuju buat bantu. Selama beberapa hari ke depan, Robin dan John jalan kaki bareng. Pas nyampe di jembatan, John bunuh orang buat ngambil makanannya. Sambil makan, John ngungkit salah satu petualangan mereka dulu. Tapi Robin ngingetin kalau itu cuma cerita fiktif dan gak pernah beneran terjadi. Terus John cerita soal istrinya, Margaret, yang udah bikin dia berubah dari monster jadi orang baik berkat kebaikan hatinya. Margaret bahkan ngajarin dia cara berdoa dan melukis. John mikir abis mereka nyelamatin Margaret, mereka bisa mulai hidup baru di balik gunung. Tapi Robin sendiri nggak berencana buat selamat dari pertempuran ini. Pas nyampe di pertanian, mereka berdua bikin rencana. Pertama, mereka lepas baju dan gosok kulit pakai tanah, biar bau badan mereka hilang. Terus mereka nunggu sampai kabut tebal datang, baru mulai gerak.
Robin bunuh anjing penjaga pakai panah pas di matanya sebelum nyelinap ke sebuah gubuk, di mana dia ngebantai semua orang di dalamnya. Ada satu orang terluka yang berhasil kabur, tapi Robin ngikutin dan nusuk dia sampai mati. Habis itu, mereka berdua pergi ke rumah utama dan bunuh orang yang jaga di pintu. Pas mereka dobrak masuk, ada cowok yang jadiin Margaret tameng hidup sambil nyuruh seorang bocah buat nyari bantuan. Margaret minta John buat jagain anak mereka sebelum akhirnya cowok itu nusuk Margaret berkali-kali. John teriak histeris campur sedih sebelum langsung nerjang cowok itu dan ngehajar dia sampai mati. Sementara itu, Robin lihat bocah yang tadi lari dan langsung memanah kepalanya sebelum si bocah nyampe ke tempat keluarganya. Mayatnya guling-guling masuk ke sungai. John yang kepalang emosi terus-terusan ngehajar pembunuh Margaret padahal orangnya udah mati. Sampai-sampai rahang cowok itu copot. Terus dia nyamperin Margaret dan langsung nangis histeris. Di momen itu dia sadar kalau anaknya, Margaret kecil, lagi ngeliatin dia. Akhirnya dia megang tangan anaknya dan mereka berdoa bareng. Terus John ngebersihin jenazah Margaret dan nyiapin buat dimakamin. Di waktu yang sama, seorang gembala bernama Arthur lagi keluar bareng domba-dombanya. Pas tiba-tiba dia lihat sepupunya tewas dengan panah di kepala. Bocah itu dibawa ke rumah keluarganya, terus meninggal. Tetua klan mereka berdoa sambil bersiap-siap, haus banget bakal balas dendam. Widow and the orphan and departed from thee. And grant forgiveness. Have mercy. And grant Malamnya, Robin kebangun gara-gara suara aneh, dan dia nemuin kalau keluarga petani asli udah ngebakar rumah utama. Dia langsung ngambil busur buat memanah satu orang sampai tumbang. Tapi cowok lain langsung ngunci pintu gubuk dari luar, padahal gubuk itu juga mulai kebakar. Robin nyoba dobrak pintunya tapi nggak bisa. Jadi dia milih nusuk tangan cowok itu tembus lewat kayu pintu. Pas Robin mau ngehabisin dia, cowok itu malah nusuk Robin pakai pisau beberapa kali. Robin ngerebut pisau itu balik buat balas nusuk, sebelum akhirnya bunuh cowok itu dengan cara nempel maut obor ke dalam mulutnya. Di saat itu, John keluar dari rumah utama bareng Margaret kecil. Abis nurunin anak itu, dia masuk lagi buat ngambil jenazah istrinya, gak peduli sama peringatan Robin. John! Little John! Tiba-tiba tetua klan datang dan ngumumin kalau dia mau nyawa John sama Margaret kecil sebagai ganti rugi atas keluarga mereka yang mati. And the life of you! Robin langsung ngadepin dia, dan duel sengit pun terjadi. Abis ngerebut pisau cowok itu, Robin nyoba nusuk kepalanya, tapi si tetua klan berhasil nangkis dan malah lengannya yang ketusuk. Terus si tetua ngejatuhin Robin dan matahin kakinya pakai gada. Dia juga mukul punggung Robin. Tapi sebelum dia sempat ngehancurin kepalanya juga, John muncul dari belakang dan bunuh si tetua duluan. Besoknya, John sama Margaret bawa Robin pergi pakai kereta kuda. Robin pingsan hampir sepanjang waktu. Tapi dia ingat rasa sakit pas lukanya ditutup pakai besi panas membara.
Kelompok ini naik perahu buat nyampe ke sebuah pulau dan John nitipin Robin di sebuah biara. John gak bisa tinggal karena sisa keluarga petani itu kemungkinan besar bakal nyariin dia. Jadi, dia sama Margaret pergi, sementara Robin pingsan pas lihat sosok misterius. Pas Robin bangun, dia udah nyaman di atas kasur. Suster Bridget datang buat ngecek kondisinya dan ngejelasin kalau dia udah pingsan selama 6 hari. Dia juga bilang kalau John udah nutup lukanya dengan benar, tapi tulang-tulangnya yang patah bakal butuh waktu lama buat sembuh. Do you know the story of Saul? Pas Bridget nanya namanya, Robin ngasih nama palsu. Sambil ngeganti perban dan ngobatin Robin pakai metode bekam atau buang darah, Bridget cerita kalau beberapa hari lalu pas lagi demam parah, Robin minta dibiarin mati aja. Dan Bridget minta maaf karena nggak nurutin permintaan itu. Randolph. And I did not. Well, your fever has passed. Malamnya, sosok misterius muncul di kamar Robin. Cowok aneh ini seluruh tubuhnya dibungkus perban, termasuk mukanya. Dan dia ngingetin Robin biar nggak bawa bahaya ke biara ini. It will not. Beberapa hari kemudian, Robin akhirnya bisa jalan lagi, dan dia latihan di sekitar kamarnya di bawah pengawasan ketat Bridget. Pas dia udah cukup kuat buat buka pintu, Bridget ngebolehin dia keluar. Robin ngelihat sekeliling dan nemu komunitas yang baik lagi hidup harmonis bareng-bareng. I'm not a farmer. Bridget bilang ke Robin, kalau dia harus bantu-bantu kalau mau tinggal lebih lama. Jadi Robin janji bakal berburu binatang. And the rest of your time. Habis itu, Robin pergi ke pantai dan nemu perahu. Tapi dia belum cukup kuat buat nolak perahu itu ke air. Cowok misterius tadi lihat dia, dan nyindir dia yang mau kabur. You are quiet. A cripple. You're a leper. You know that? I know that. Di bawah sinar matahari, Robin baru sadar kalau cowok ini tuh penderita kusta. That sorrow, she found the strength to heal us. Habis ngobrol filsafat soal Tuhan dan dibawa santai aja buat pemulihan, si penderita kusta ngejelasin kalau dia yang megang perahu itu, dan biasa dipakai buat nyebrangin orang-orang yang gak cukup kuat buat dayung sendiri. Tapi dia nolak buat bawa Robin, bilang kalau Robin harus bayar utang jasanya dulu ke biara. It's never too late to find your friend was strong enough to take you with someone else. Sorenya, Robin bikin banyak anak panah sama sebuah busur. Terus dia pergi ke hutan, tapi malah sadar kalau dia belum bisa pakai busur itu gara-gara fisiknya belum pulih total. Di saat itu, ada anak kecil datang, ngasih tahu kalau si penderita kusta bawa orang baru. Robin langsung lari ke pantai dan kaget banget pas nemu Margaret kecil, yang langsung lari meluk dia sambil ngasih tahu kalau John udah meninggal. Besoknya, di hutan, Robin nangkap kelinci pakai perangkap. Dia ngeh kalau Margaret lagi ngeliatin dia dari balik pohon. Jadi dia nginjak leher kelinci itu buat ngebunuh, yang bikin Margaret langsung lari ketakutan. How's it go? Pas Robin balik ke biara, dia nanya ke si penderita kusta soal masa lalunya dan perjalanannya bareng Margaret. Tapi bukan yang ngejawab, si penderita kusta malah ngajarin dia soal buah-buahan yang lagi mereka tanam. Best, certainly. We have a way about...
The apples. Nanti malamnya, Bridget ngeganti perban Robin dan cerita kalau Margaret gak mau tidur, makan, ataupun ngomong. Robin ngasih tahu nama anak itu dan kalau orang tuanya udah meninggal, tapi dia nggak ngasih detail apa-apa ke Bridget. Bridget langsung tahu kalau Robin lagi bohong, tapi dia tetap nawarin buat doain orang tua Margaret. Father. Father, there are many rooms. Self. But where I am. Suatu sore, Robin dengar suara teriakan dan nemu anak kecil lagi berdarah-darah, sementara Margaret lagi lari bawa pisau. Bridget nyoba ngentenin dia, tapi Margaret cukup cepat buat kabur. Sekarang seluruh komunitas harus nyariin anak itu. Di pantai, Robin nemu jejak kaki dan ngikutin sampai ke dalam gua, di mana Margaret lagi tidur sambil megang pisau. Pas Robin bangunin dia, Margaret ngarahin pisau ke dia, tapi Robin dengan mudah ngambil pisau itu. Wait. Give it. Dia nanya siapa yang udah nyakitin Margaret, tapi Margaret nggak jawab. Terus dia nanya apa Margaret diikutin orang, dan Margaret ngegeleng. Dia nggak ngomong sampai Robin nyuruh dia nyebut namanya, dan Margaret nyebut nama palsunya yang bikin Robin setuju. If you speak it. Tapi Robin langsung marah banget pas Margaret nanya siapa Little John, sambil ngancam kalau lidahnya bakal dipotong kucing kalau sampai berani nyebut nama itu lagi. You can sleep. Robin bawa Margaret balik ke biara dan Bridget berterima kasih banget. Thank you for... Dia cerita sejarah di balik berdirinya biara itu dan ngaku kalau dia percaya sama kekuatannya. Robin mikir kalau ngasih kekuatan ke sebuah cerita itu berbahaya karena bisa bikin orang ngelakuin hal-hal mengerikan. Tribe place. Who's to make men? Terus mereka ngecek kondisi Margaret dan akhirnya berhasil ngebujuk dia buat makan. Beberapa pagi kemudian, Robin lagi bantu si penderita kusta yang ngaku kalau umurnya udah nggak lama lagi. There's someone there. Di momen itu, Robin lihat asap di daratan utama, jadi si penderita kusta pergi buat jemput orang lain. Good. Sorenya, Robin ngajarin Margaret cara ngebersihin kelinci, tapi dia kepecah fokusnya pas si penderita kusta balik. Orang yang dibawa ternyata Arthur, yang udah kehilangan satu matanya. Thank you, sister. Pas Bridget lagi ngobatin dia, Robin kenalan pakai nama palsu. Arthur nggak ngenalin dia, dan cerita kalau dia diserang pas lagi nyari keponakannya, yang bikin Robin curiga. Randall. For being so brave. Terus, Robin ngajarin Margaret cara pakai busur di hutan. Dia nanya apa Margaret kenal Arthur atau kenal orang-orang yang nyakitin ayahnya, tapi Margaret menjelasin kalau papanya nyuruh dia lari. Did you see their faces? Dia nanya nama asli ayahnya, tapi Robin nolak buat ngasih tahu dan ngalihin pembicaraan dengan ngajarin cara benerin busur bikinan Margaret. Margaret malah pengen busur bikinan Robin, jadi Robin setuju buat bikinin satu. Today I remembered a story by a poet named... Or if you pick apart the tree... That's it. Good. Robin nyiapin bahan buat busur baru, dan Margaret meluk dia makasih banget sebelum lari main bareng anak-anak lain. They're both good. Pas Robin lihat Arthur lagi ngeliatin Margaret, dia ngajak Arthur buat ikut berburu bareng dia. Di hutan,
Robin nanya banyak hal ke Arthur soal keluarganya. Penasaran banget pengen mastiin identitas aslinya. Arthur ngasih lihat lukanya dan bilang kalau bandit yang lakuin itu. Jadi Robin nyeletuk kalau dia masih untung kepalanya nggak hilang sekalian. Yeah. Quite a blow. Obrolan mereka kepotong gara-gara ada anak kecil ngasih tahu kalau Bridget nyariin mereka. Di biara, Bridget ninggalin Robin berduaan sama si penderita kusta yang minta ketemu di detik-detik terakhir hidupnya. Si penderita kusta nanya apa dia pernah dengar cerita Robin Hood dan Guy of Gisborne, sambil ngaku kalau dia tahu identitas asli Robin. Robin bilang itu cuma cerita dongeng doang, dan gak pernah ada yang namanya Guy of Gisborne. Tapi, si penderita kusta mengungkap kalau dia adalah Guy, dan ngebuktiinnya dengan nunjukin kupingnya yang hilang akibat dipotong sama Robin. Si penderita kusta minta Robin buat ngejaga biara ini pas dia udah gak ada, tapi juga bikin Robin janji buat gak bakal pernah ngasih tahu Bridget siapa dia sebenarnya. But don't lie to him. You really beat him. Robin. Sore itu, komunitas biara ngadain pemakaman buat si penderita kusta. Bertekad gak bakal ngebiarin siapapun dari masa lalunya ngerusak tempat damai ini, Robin pamitan sama Bridget sebelum berlayar ke daratan utama bareng Arthur dengan alasan mau jemput orang. Arthur. There's a child on the far shore. It's niece. Yes? Di pantai, Arthur ngeliat gak ada siapa-siapa di sekitar situ. Jadi Robin bilang mereka harus nunggu. Terus Robin ngomong kalau Arthur udah bohong soal namanya. Sampai akhirnya cowok itu ngaku kalau nama aslinya adalah Godwin. Do not waste time. Godwin. Robin ngejelasin kalau dia udah bunuh banyak orang dulu. Tapi kekerasan gak pernah selesai karena keluarga korban-korbannya bakal terus datang nyari dia. Dan dia terpaksa harus bunuh mereka juga. Lingkaran setan balas dendam ini gak lebih dari sebuah kutukan. Lifetime ago, I had brothers and their children, their grandchildren, they remember in different forms. Godwin nangis histeris sambil ngaku kalau dia sebenarnya gak mau bunuh Margaret. Tapi dia terpaksa demi klannya. Robin bilang harusnya dia bareng keluarganya aja. Dan nikmatin hidup bukannya malah bunuh-bunuhan demi mereka. Jadi dia nyuruh Godwin kabur. Atau dia bakal ngebunuh Godwin duluan. Godwin langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Do not look back. Pas Robin balik ke biara, dia mutusin buat ngasih tahu Bridget nama aslinya, sambil nyebut dirinya sendiri sebagai monster. Hancur banget gara-gara pengakuan itu. Bridget langsung pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa, dan gak dengar kata maaf dari Robin. Biar gak larut dalam frustrasi, Robin tetap sibuk dengan lari ke hutan dan bunuh seekor babi hutan. Dia ngabisin sisa harinya buat ngebersihin babi itu. Malamnya, Robin bilang ke Bridget kalau dia bakal pergi kalau emang Bridget mau. Bridget cuma nyuruh dia naik ke kasur buat ngelanjutin pengobatan. Lengannya ngeluarin darah ke sebuah wadah dan Bridget gak nutup luka itu. Sampai Robin mikir apa Bridget akhirnya mutusin buat bunuh dia. Bridget akhirnya membalut lengan Robin terus pergi. Besok-besoknya, Bridget melukis wajah semua orang, biar mereka bisa ngerayain makanan di dekat api. Tapi dia akhirnya balik ke kamar dan mengungkap kalau ternyata Robin lah yang udah ngebantai keluarganya dulu.
rumahnya dibakar dan suaminya meluk anak-anaknya. Tapi mereka semua akhirnya mati. And he looks so small. Tenggelam dalam rasa bersalah, Robin gak ngomong apa-apa. Terus Bridget balik ke gua buat nangis histeris sendirian. Sementara itu, Margaret nyoba ngecek kondisi Robin. Tapi Robin gak mau ngomong ataupun buka pintu buat dia. I will rescue you from this place. Gonna start a new life together. Pas dia ketiduran, dia mimpi John ada di kamar bareng dia. John janji bakal nyelamatin Robin sama Margaret dari biara sebelum cerita-cerita soal istrinya. Mimpi itu berakhir pas ada panah nembus kepala John, dan Robin lihat dirinya sendiri yang memanah itu. Pagi harinya, Robin nyari Bridget dan bilang kalau dia udah siap buat mati. Bridget bilang kalau hidupnya yang sekarang suka bantu orang ini tuh berkat kejahatan Robin dulu, yang rasanya nggak benar. Dia nggak pernah bunuh orang sebelumnya, dan tugas dia cuma buat bantu orang. Jadi Robin ngeyakini dia kalau kematiannya bakal sama aja kayak ngebantu dia. I feel them. Mereka balik ke kamar dan Bridget mulai pengobatannya. Tapi kali ini dia nggak ngentiin pendarahannya. Di momen itu, Robin lihat Margaret ada di pintu. Jadi dia ngasih tahu nama asli John ke anak itu dan cerita kisah pas mereka pertama kali ketemu di jembatan puluhan tahun lalu. Not to any. So we wrestled. Both. Pas Bridget mulai ragu dan nyoba nutup lengan Robin, Robin nahan dia. From bad people. Bad people. Terus dia nyuruh Margaret janji buat gak bakal pernah ngasih tahu siapa ayahnya ke siapapun. Kalau gak orang-orang yang mau balas dendam bakal nyariin dia. Not even the children you play with. Pas Margaret mendekat, Robin ngasih dia busur yang baru jadi dan ngajarin cara pakainya. Bend it with your leg as you saw me do. Pas Margaret nembakin anak panah, Robin mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, itu dia akhir perjalanan hidup sang buronan legendaris yang penuh dengan lingkaran setan balas dendam. Tragis banget ya guys. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan pastinya subscribe channel Cerita Singkat. Sampai ketemu di rangkuman film seru berikutnya.